Pemirsa, kebakaran besar melanda ratusan rumah warga di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran ini pemirsa dipicu akibat korsleting yang muncul saat salah satu warga sedang mengisi ulang daya handphonenya. Beginilah situasi rumah warga pasca dilalap si jago merah di Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yang sudah mulai berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dan dalam proses pendinginan. Ratusan bangunan semi permanen yang terbakar terletak di RW 6 dan RW 16. Menurut salah satu warga, kebakaran ini dipicu akibat korsleting listrik saat salah satu pemilik tengah mengisi ulang ponsel di atas kasur. Awalnya di belakang, Pak. Dia ngecas HP sampai kipas angin, mungkin kelamaan atau gimana, pas dicabut meledak atau gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah-rumah dalam kan agak padat-padat. Terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. Hingga saat ini masih belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Dr. Saharjo dari arah Manggarai yang menuju ke Pancoran ditutup sementara dan dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di kawasan Manggarai ini terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi. Warga yang panik langsung mengevakuasi barang berharga serta dirinya masing-masing ke stasiun Manggarai. Saat ini sebanyak 35 unit mobil dan 123 personil damkar DKI Jakarta masih terus berusaha melakukan pendinginan terhadap api yang masih terlihat di beberapa titik rumah warga. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Sementara sejumlah warga yang terdampak kebakaran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pemirsa hingga kini masih mengungsi di area stasiun Manggarai. Sejak Selasa pagi, warga dan keluarganya yang rumahnya hangus akibat kebakaran masih berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan beserta dengan barang-barang berharga milik mereka. Banyaknya pengungsi ini membuat aktivitas keluar masuk stasiun bagi pengguna moda transportasi kereta api menjadi terganggu akibat adanya penumpukan warga yang bersinggah atau mengungsi sementara. Hingga saat ini warga korban kebakaran masih menunggu kepastian dari pemerintah bagaimana dengan nasib mereka selanjutnya. Pemirsa, sepanjang semester pertama tahun 2024, total sudah ada 456 kasus kebakaran terjadi di Jakarta. Dan berikut kami sajikan infografisnya. Berdasarkan wilayah, Jakarta Barat menjadi yang tertinggi dengan 140 kasus, diikuti Jakarta Timur 119 kasus dan Jakarta Selatan 83 kasus. Sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, pemirsa, menjadi wilayah dengan angka kebakaran terendah. 69% penyebab kebakaran sebagian besar adalah karena korsleting listrik, sedangkan penyebab lainnya seperti ledakan gas, pembakaran sampah dan lilin, serta ada sejumlah 142 kasus. Kebakaran sepanjang 6 bulan awal tahun 2024 mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 117 orang terluka. Total taksiran kerugian mencapai 170 miliar rupiah. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi terakhir di titik lokasi kebakaran? Sudah ada rekan kita Atika Harahap di lokasi kebakaran Manggarai dan nanti juga akan ada Nadila Saleh di lokasi pengungsian. Kita akan ke Atika terlebih dahulu. Silakan Atika dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Fahada, Renda dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Matraman, Jakarta Selatan, yang mana kebakaran terjadi dini hari. Dari informasi beredar ini sekitar pukul 2 dini hari tadi malam, yang mana
saat ini proses evakuasi pun masih terus berlangsung dan memang selain itu memang sudah ada 34 total damkar yang melakukan evakuasi ke sini dan memang sempat terjadi terhambat karena memang di sini kondisinya rumah warga tepatnya di RW 6 hingga dengan RW 12 ini kondisinya sangat padat dan memang kami tadi pun melihat lalu lintas di sekitar stasiun Manggarai ini sempat terhambat, banyak sekali perubahan rute jalan yang dilakukan oleh pihak pengamanan. Dan untuk saat ini memang dari informasi yang beredar, sebagian rumah di tengah posisi dari RW 6 ini masih dalam kondisi api yang menyala dan proses evakuasi dari damkar pengamanan kebakaran juga masih terus melakukan evakuasinya dan saat ini di tempat langsung saya mengabarkan ini sudah mulai dilakukan pendinginan. Total informasi yang saya dapatkan dari lapangan, Indi, Renda dan juga pemirsa, ada total sekitar 300 kepala keluarga yang terdampak, yang mana dari informasinya ini dari RW 6 ini ludes habis rata, dan tadi dari informasi salah satu warga yang saya tanya, yang mana ia merupakan salah satu penduduk dari RW 6 tersebut, kondisi dari warungnya dan juga rumahnya ini sudah ludes habis. Yang mana api ini mulai ketika pukul 2 dini hari tadi malam dan informasi yang beredar dari lapangan ini merupakan salah satu akibat ini karena korsleting listrik. Dan Indi dan juga Rendra memang di 6 bulan awal 2024 ini terjadi sekitar 450 lebih kebakaran yang terjadi di sekitar Jakarta yang mana ini disebabkan oleh korsleting listrik. Salah satunya di tempat langsung saya mengabarkan ini kebakaran dini hari di wilayah Manggarai, ini di RW 6, ini juga informasi beredar karena adanya korsleting listrik yang mana ini ada salah satu warga kelalaiannya karena kabel penghubung dari handphonenya. Dan tadi pun kami melihat untuk lokasi pengungsian ada memang masih belum disediakan oleh pihak pengamanan dan juga pemerintah setempat, dan memang tadi di stasiun Manggarai pun kami melihat ada sejumlah pengungsian yang berada di sana. Demikian informasi langsung dari Manggarai, kembali ke studio. Terima kasih Atika. Selanjutnya kita akan ke Nadila Saleh. Nadila, bagaimana kondisi warga yang terdampak kebakaran ini, Nadila? Ya, Rendra, Fada, Indri, dan juga pemirsa, selamat siang. Memang dapatkan informasikan bahwa ada 2 titik lokasi yang menjadi lokasi tempat sementara warga untuk mengungsi, yaitu di Masjid Al-Falah yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Kemudian juga di titik kami mengabarkan saat ini, yaitu di SD 05 Manggarai. Dapatkan informasikan bahwa di titik ini menjadi titik terbanyak warga yang berada di sini untuk menempati sementara waktu sebelum pemerintah nantinya akan membangun posko-posko tenda yang telah disiapkan oleh pemerintah, namun saat ini memang masih dalam proses pembangunan. Nah, di posko ini kami belum bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah ataupun data warga yang berada di sini karena memang proses pendataan sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah setempat, dan memang sampai saat ini kondisi warga di sini masih menunggu kepastian dari pemerintah. Sampai saat ini juga belum ada ataupun belum terlihat bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun warga terdampak kebakaran yang berada di posko sementara pengungsian yang di titik kami mengabarkan saat ini. Fada, Indi, Rendra, dan juga pemirsa, memang sampai saat ini warga masih menunggu kepastian pemerintah yang tadi juga telah sempat kami wawancarai oleh ketua ataupun kepala kelurahan dari Manggarai yang menyebutkan bahwa saat ini bersama dengan BPBD, pemerintah setempat ini tengah memulai untuk membangun posko pengungsian yang dibangun di 2 titik lokasi karena mengingat lokasi kebakaran ini berada di 2 RW, yaitu RW 6 dan juga RW 12. Untuk warga terdampak yang berada di RW 6 ini akan diarahkan ke posko Komplek Infinia Park. Kemudian untuk warga RW 12 yang terdampak ini akan diarahkan di selasar stasiun kereta api bandara. Saat ini memang kebakaran masih dalam proses pendinginan sehingga warga di sini juga masih menunggu kapan nantinya mereka akan diarahkan untuk menuju ke posko-posko yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam proses disiapkan oleh pemerintah tersebut.
Kemudian berkaitan dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak di sini, memang tadi juga sempat kami wawancarai beberapa warga. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan adalah susu ataupun perlengkapan kebutuhan bayi. Karena memang mengingat di sini ada banyak sekali anak-anak kecil dan juga bayi yang terdampak berada di lokasi pengungsian. Kemudian juga tentunya bahan pokok makanan, air mineral dan juga makanan pokok, kemudian juga pakaian. Karena disebutkan oleh warga dan tadi juga kami menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi rumah-rumah warga yang memang api ini melahap habis semua apapun barang-barang yang ada di rumah warga. Dan jika kita lihat di sini warga-warga yang datang di sini juga ada yang tidak membawa barang apapun karena memang tidak ada barang dari mereka yang bisa diselamatkan dari kebakaran tersebut. Sementara itu, Indi. Baik, terima kasih atas informasinya Nadila Saleh dari tempat pengungsian, dan sebelumnya juga ada Atika Harhab dari tempat kejadian kebakaran di Manggarai. Terima kasih rekan-rekan.